Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristianto dengan NIM 0558458806. Pada video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat menggunakan framework Vue.JavaScript dengan judul Sistem Informasi Bahan Ajar di Universitas Terbuka. Video ini digunakan untuk melengkapi tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, pada aplikasi ini memiliki 3 menu utama, yaitu stok bahan ajar, tracking delivery order, dan pemesanan paket bahan ajar. Oke, yang pertama akan saya bahas dulu struktur proyeknya. Pada proyek kali ini saya membuat file index, yaitu halaman utama aplikasi dan tempat tampilan antarmukanya dibuat. Lalu ada folder JS berisi dengan app.js dan data.js. App.js ini sebagai file logika Vue.JavaScript yang berisi data compute property, lalu metode, ada proses dan komponen juga. Lalu di data.javascript ini yaitu sebagai sumber data aplikasi yang berisi data stok, data tracking, dan data paket, lalu kategori dan UPBJJ. Nah, di luar lagi ada folder data. Nah, ini ada file yang dikirimkan oleh dosennya untuk kelengkapannya. Lalu saya buat juga folder aset. Di dalam folder aset ada CSS ya, seperti biasa CSS style, fungsinya untuk mengatur agar tampilan bisa enak dilihat. Oke, lanjut aja, kita buka dulu Dreamweaver-nya. Oke, nah ini pada file .app.js saya menerapkan view komponen dengan menggunakan view komponen ini nih, view.component stock info, yang kemudian file komponen tersebut akan dipanggil di file index. Akan dipanggil di sini menggunakan read or type for command, write or type for command gitu ya. Komponen ini akan tampil pada bagian halaman aplikasi dan digunakan sebagai informasi bahwa aplikasi dibuat menggunakan Vue.JavaScript seperti itu. Oke, lalu dengan demikian kriteria penggunaan Vue komponen dan template-nya sudah diterapkan ya. Ini salah satu poin yang pertama, salah satu poin yang untuk mengisi poin seperti itu. Lalu kita lanjut, untuk seluruh data aplikasi saya buat di dalam file.js. Di sini ada menggunakan stok. Nah, ini bukan stok, lalu ada tracking, lalu ada paket, ada pengiriman, kategori list, UPBJB list. Nah, ini untuk menampilkan data pada halaman stok bahan ajar. Saya menggunakan mustache syntax yang saya masukkan di file index HTML. Oke, saya menggunakan misalnya contoh di item.code. Nah, di sini saya menggunakan item.code, item.judul, lalu item harga, dan item PJB seperti itu. Nah, ini yang saya tampilkan. Lalu kode tersebut berada pada tabel data stok di halaman stok bahan ajar nanti. Mungkin nanti akan saya tampilkan juga demonya ya. Oke, lalu untuk data bidding saya menggunakan direktif vmodel. Saya masukkan juga di file index contohnya.
Nah, saya menggunakan vmodel form kode, lalu vmodel form judul, form kode, form judul, lalu ada filter kategori, form kategori juga, lalu ada filter UPBJB. Nah ini kode tersebut digunakan pada form input agar bisa diinput, dan filter di halaman stok bahan ajar, serta pencarian pada halaman tracking di delivery order. Nanti saya praktekkan juga ya. Lalu untuk menampilkan data array, saya menggunakan v-for di file index juga. v-for, nah ini saya menggunakan v-for item in filter stock. Ini tuh digunakan pada tabel halaman stok bahan ajar, lalu ada filter tracking. Nah, filter tracking digunakan pada halaman tracking di delivery order. Lalu untuk format harga, saya menggunakan item harga. Nah, item harga local string ya, agar menampilkan harga dalam format rupiah yang lebih mudah dibaca. Nanti saya tampilkan juga. Lalu pada aplikasi ini saya juga menggunakan beberapa direktif kondisional yang saya masukkan di file index. Contohnya vSolve. Salah. Nah, ini jadi fungsinya itu untuk menampilkan di halaman tersebut lagi gitu ya. Jadi ada kita menggunakan vSolve tab stock, jadi saat kita rubah tuh akan langsung tampil seperti itu. Misalnya merubah di halaman stok bahan ajar, kita mengupdate item akan langsung tampil, lalu tracking delivery order akan langsung tampil di tab tersebut, lalu pemesanan juga ya, jadi langsung akan tampil di tab tersebut, jadi tidak akan berpindah tab gitu. Lalu selain itu saya menggunakan ada if else, langsung ada else if. Nah, ini fungsinya jika logika ya, jika logikanya untuk membantu pengguna mengetahui kondisi gitu loh. Jadi misalnya contoh ini akan ditampilkan di stok bahan ajar. Kalau saat di stok bahan ajar, misalnya kuantitinya sama dengan 0, maka akan tampil status kosong. Lalu jika kuantiti lebih kecil dari safety stock, maka tampilannya statusnya akan tulisan menipis. Lalu selain dari itu akan aman. Nanti saya akan praktikkan juga. Jadi fiturnya if itu akan membantu pengguna mengetahui kondisi stok secara cepat. Itu. Oke, kita lanjut. Ada command compute property. Saya buat di file app.javascript. Komen yang pertama saya menggunakan yang filter stock. Nah, ini oke, fungsi ini digunakan saya masukkan di stok bahan ajar agar semua berjalan otomatis ketika data berubah. Misalnya saya bikin di filter kategori, lalu ada filter, saya bikin lagi filter UPBJJ, lalu filter reorder atau reset sekarang juga.
lalu filter judul, ada sorting judul. Ini sort by judul, lalu ada sort by harga, ini sort by harganya, lalu ada sort by quantity. Semua proses tersebut berjalan otomatis ketika data berubah, ya. Nah, lalu compute kedua saya menggunakan filter tracking. Nah, filter tracking di fungsinya bahwa digunakan pada halaman tracking delivery order untuk melakukan pencarian berdasarkan nomor delivery order dan NIM mahasiswa, ya. Jadi akan langsung menemukan jika menginput NIM atau nomor DO, seperti itu. Lalu selain itu, compute property saya juga menggunakan beberapa metode yang saya masukkan di file app ini, yaitu tambah data, ya. Oke, nah sini ada tambah data, ada edit data, lalu ada edit data, lalu update data. Update data kita pakai, lalu ada hapus data juga. Data, langsung ada form reset form, lalu ada reset filter, ada reset tracking. Nah, metode tersebut akan digunakan untuk mengelola data pada halaman stok bahan ajar dan tracking delivery. Nanti saya tampilkan juga. Oke, selanjutnya watcher, ya. Command watcher berada juga saya masukkan di file app.js juga. Nah, di sini juga saya masukkan. Mungkin watcher yang pertama itu saya pakai filter kategori. Oke, nah, filter kategori. Filter kategori digunakan untuk memantau perubahan kategori pada halaman stok bahan ajar. Jadi akan melihat, memantau jika ada perubahan kategori pada stok bahan ajar. Lalu watcher yang kedua saya menggunakan filter UPBJB. Saya searching dulu, ya. Ini filter UPBJB itu digunakan untuk memantau perubahan UPBJJ pada halaman stok bahan ajar. Nanti saya praktekkan juga, ya. Lalu watcher yang ketiga saya menggunakan cari DO seperti ini nih. Menggunakan cari DO digunakan untuk memantau perubahan pada nomor DO di halaman tracking delivery order. Jadi setiap perubahan akan tampil pada konsol browser menggunakan console log, sehingga proses monitoring dan debugging dapat mudah, gitu loh. Jadi akan memudahkan proses monitoring dan debugging seperti itu. Oke, lanjut. Pada halaman stok bahan ajar juga terdapat formulir untuk input yang saya buat di file index. Nah, di sini saya masukkan juga ada yang file-file yang tersedia itu adalah file kode, lalu ada file judul, ada file kategori, file kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga,
dan lain sebagainya. Mungkin agak sedikit berantakan ya saya mengcodingnya. Oke, jadi untuk validasi sederhana saya menggunakan metode tambah data. Jadi yang tadi saya tambahkan di javascript. Nah, jadi dengan kode yang tadi tuh yang dengan menggunakan kode yang if. Nah, ini. Jadi if form salah lupa. Nah, jadi saya menggunakan if this sorry order, sort by harga, sort by quantity, judul. Jadi jika kode atau judul belum diisi fungsinya ya, jika kode atau judul belum diisi, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data itu wajib diisi, seperti itu ya. Lalu kita juga saya menambahkan event handler itu menggunakan mouse ya. Saya menerapkan direktifnya yang add click seperti itu. Nah, ini. Jadi itu saya tambahkan yang add clicknya saya masukkan di tambah data, update data, reset form, dan lain-lain. Untuk jadi fungsinya sehingga pengguna dapat mengklik menggunakan mouse, atau juga nanti saya menambahkan di situ ada add key enter. Nah, ini juga sama jika jadi pakai keyboard, jika di enter pakai keyboard itu berfungsi seperti itu intinya ya. Jadi bisa menggunakan mouse untuk klik-kliknya, lalu ada menggunakan keyboard untuk enter, lalu ada juga saya menggunakan tombol escape juga. Lupa saya nambahkannya. Jadi nanti saya tambahkan. Jadi saat reset form, ketika di tombol escape-nya ditekan, akan jadi formnya itu jadi 0 lagi, jadi kosong lagi. Sebentar, saya cari dulu ya. SC. Nah, ini. Jadi saat pas di set form tersebut, pas diisi, pas ketika kita klik tombol escape yang ada di keyboard, jadi akan kosong lagi si inputannya gitu. Oke, kita lanjut. Saya selanjutnya ini untuk tampilan ya. Tampilan saya pakai style.css. Di situ pada file tersebut saya mengatur warna tombol menunya, walaupun memang masih sederhana ya. Lalu warna tabel, tampilan from input, warna stock status, layout halaman. Jadi nanti saya praktekkan semua satu-satu ya. Lalu untuk meningkatkan pengalaman saya juga nih,
Saya menambahkan juga filter, ada filter kategori, ada filter UPBJJ, filter reorder, sorting data, pencarian, di reorder, pencarian NIP, lalu crude lengkap, status stok dan warnanya. Ya, oke, mungkin semua fitur tersebut dapat digunakan langsung pada halaman stok bahan hajar. Nanti saya tampilkan juga. Nah, mungkin dari sini dari codingannya sudah, saya akan lanjut untuk demonstrasinya ya, demonstrasi aplikasinya. Kita buka saja ini index.html. Nah, ini tampilan sederhananya. Jadi sistem informasi bahan ajar UT ya, sistem informasi bahan UT, aplikasi berbasis Vue.js gitu. Jadi ini tampilan stok bahan ajar, ini tampilan tracking DO, lalu tampilan pemesanan ya. Kita praktikkan satu-satu. Di sini data stok bahan ajar. Jadi di sini saya menambahkan data form input, lalu bisa mengedit juga. Saya buatkan tombol edit di sini. Lalu saya ada buat update juga. Jadi setelah misal diedit nih ya, setelah diedit akan ada muncul update data. Lalu saya menggunakan juga tombol hapus, membuatkan tombol hapus juga. Lalu saya membuatkan filter kategori dan UPBJJ di sini ya. Jadi mata kuliah pilihan, mata kuliah wajib, praktikum, lalu ada filter UPBJJ Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar sesuai dari data bahan ajar JSON yang dosen kirimkan. Lalu saya mengaktifkan filter reorder. Jadi bisa kita order sendiri ya, bisa order ulang. Nah, jadi bisa kita edit. Lalu saya melakukan sorting berdasarkan judul. Di sini kita bisa ini yang tadi tampilan hanya stok yang bisa perlu diorder ya. Jadi sisa yang sudah menipis akan tampil. Lalu bisa diurutkan juga sesuai judul, harga, quantity ya, stok terendah. Oke, lalu kita praktekkan ya satu persatu. Jadi misalnya saya akan menambah data, kita lihat dulu. Nah, kita lihat ada notif start berjalan. Oke, jadi kosong lagi, kita masukkan, kita tes input ya, MK 00100. Judulnya statistika, kategorinya mata kuliah pilihan Jakarta, lokasi raknya R00111, harganya 70.000, kuantitinya misalnya 20, service stoknya 5. Kita bikin tambah data ya. Nah, masuk ya, dan status aman. Kenapa aman? Karena safety stoknya 5 buah, kuantitinya masih 20. Oke, kita akan coba edit data. Misalnya contoh kita edit salah satu ya, yang ini nih, edit. Saat kita klik edit akan langsung tampil di sini penampilan manajemen yang tadi saya klik. Kategorinya, nah contoh kita akan merubah harganya misalnya yang tadinya 60.000 ya, 60.000 saya akan bikin misalnya 100.000. Sekian di stoknya bisa 25, kita update ya, 100.025 update, data berhasil diupdate, kita cek ya, berubah harganya, berubah. Begitu pula kode, judul, kategori itu bisa kita rubah. Lalu misalnya yang seperti tadi saya contohkan yang if ya, misalnya ini
safety stocknya udah kelihatan 20, tapi saya bikin sini 15. Kita coba update. Di sini statusnya menipis dan ada warning menyala merah. Itu. Lalu kita akan coba hapus. Ya, kita coba hapus. Misalnya saya akan coba hapus pengetatan manajemen. Hapus. Akan ada notif penghapus data. Oke. Nah, hapus. Gitu. Oke, kita coba memfilter. Nah, kita coba misalnya akan memfilter dari mata kuliah wajib. Cuma ada satu. Kita coba pilihan. Cuma ada 2. Kita by praktikum ada 1. Problem base. Nah, ini belum ada. Oke, lalu kita tampilkan semua. Akan tampil lagi semua. Ini akan kita filter by UPBJJ-nya, misalnya dari Jakarta. Tampil dari Jakarta semua. Lalu dari Surabaya cuma 1. Lalu dari Makassar. Kita coba reset. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Langsung ke semua lagi. Kita coba tampilkan yang perlu diorder. Harusnya yang muncul menipis nih. Ini yang isinya reorder. Kita coba ya. Nah, muncul. Oke, kita unselect lagi, muncul lagi semua. Saya akan urutkan by judul, berarti dari judul ya. Dari B dulu, D, P, S. Kan kita dari harga termurah. Ya, dari 55, 60, 70. Kita coba dari stok terendah. Oke. Ya, aman. Oke, ini yang berada di tampilan stok bahan aja. Kita coba sekarang di tracking DO. Nah, di sini tracking DO untuk dikasih form input. Misalnya kita akan tracking by nomor DO ya. Oh ya, ini tampil semua sama ya datanya. Nah, ini tampil semua ya. Lalu misalnya by name. Kita coba misalnya masukkan 01. Nah, begitu dia tidak muncul. Coba 000 dia cuma tidak muncul. Seperti itu dia langsung aktif. Kalau sampai 5 dia muncul ya, set by name. Jadi by name ya, sama tidak muncul. Jadi misalnya 1 sampai tidak muncul gitu ya. Jadi ini tuh filternya akan otomatis berfungsi ya, tanpa harus diketik OK atau enter ya. Jadi berdasarkan kita mencari berdasarkan nomor DO, lalu berdasarkan NIM, lalu bisa chat carian. Contohnya ini yang tidak di itu ya, tadi yang ini yang kan kosong ya, kita coba reset. Nah, muncul lagi. Oke, jadi pada halaman pemesanan akan menampilkan daftar paket dan bahan ajar yang berasal dari tadi file yang data.javascript. Oke. Lalu di sini ada pemesanan. Nah, ini daftar pemesanan yang misalnya mungkin nanti akan saya tambahkan pemesanan di sini ya untuk update selanjutnya gitu loh. Jadi bisa menampilkan pesanan-pesanan mana aja yang dan harganya gitu. Mungkin demikian penjelasan aplikasi sistem informasi bahan ajar yang saya buat ini menggunakan Vue.javascript. Mungkin dalam aplikasi ini banyak kekurangan, banyak kelemahannya.
bantu dikoreksi, membantu di komen. Intinya saya sudah menerapkan view komponen, data bidding, lalu directive, lalu list rendering, lalu conditional rendering, lalu ada compute property, method, watcher, event handling, validasi form, CSS, dan operasi create. Nah, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan lagi. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon koreksi dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.